Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ketika seseorang mengalami kerezekian yang kurang bagus, maka dalam hal ini mereka diperbolehkan mengambil wasilah. Apakah dalam hal ini wasilah dengan mendatangi para ustadz ataupun wasilah dengan memanfaatkan ageman spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah contoh amalan kerezekian yang diberikan sama ustadz. Kita perlu pahami terlebih dahulu bahwasanya ustadz merupakan seorang guru yang mana tugas guru ini membimbing agar hati dari murid ataupun hati dari tamu ini bisa kembali ke tauhid, kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hal tersebut, muamalah yang diberikan agar bisa tauhidnya ini bangkit kembali, yaitu dengan menceritakan tentang keagungan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para salafus soleh, bahkan kisah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kisah-kisah para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka ini kesulitan berkenaan dengan masalah rezeki, kesulitan berkenaan dengan masalah jodoh dan hal-hal lainnya, ketika jenengan mendatangi yang mengatakan ustadz, maka mereka tidak akan menyuruh untuk memanfaatkan ageman spiritual. Itu tidak akan, karena tujuan ustadz yaitu membimbing secara tauhid. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk permasalahan kerezekian, biasanya para ustadz ini mengajarkan rotibul hadat ataupun mengajarkan wiridul latif. Beliau ini senantiasa membimbing para tamunya, para muridnya, agar tauhidnya ini kembali lagi sempurna. Tingkat keyakinannya ini tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali maksimal lagi. Maka dari hal tersebut ditempa hatinya melalui zikir rotibul hadat. Kang, kalau zikir rotibul hadat ini cukup panjang sekali, Kang. Kira-kira kalau saya bertanya sama jenengan, Kang, kemudian jenengan membahasnya versi ustadz, kira-kira bagaimana, Kang, untuk mengatasi permasalahan semacam ini? Dalam kitab Asrarul Hikmah halaman 7, mohon maaf, di sini dijelaskan bahwasannya ada kalimat jalbur rizki min suratil waqi'ah. Jalbur rizki merupakan sebuah amalan ataupun muamalah untuk melancarkan rezeki seseorang, membuka rezeki seseorang agar jalannya rezeki ini bisa terbuka dengan lebih mudah. Di sini dituliskan bahwasanya kaifiyah ataupun tata cara menjalankannya dibaca setiap ba'da sholat subuh 1 kali. Kemudian membaca wallahul ladzi la ilaha illahu, membaca ya karim ya wadud sebanyak 1000 kali. Kemudian ba'dal asar, setelah sholat asar membaca suratul waqi'ah, dibaca sebanyak 14 kali. Kemudian setiap malam membaca suratul waqi'ah, dibaca 40 kali. Setiap hajat, ketika jenengan memiliki hajat tertentu, maka setiap hajat dibaca 41 kali dalam satu majelis, boleh sendiri atau berjamaah. Doa setiap habis membaca suratul waqi'ah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban,
mubarakan bi ghairi masyaqqatin walam tihan wala ta'bim bi asrari suratil waqi'ah wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca haya al-waha sebanyak 2 kali, al-ajal sebanyak 2 kali, as-sa'ah sebanyak 2 kali. Kemudian ditutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bagian dari muamalah ataupun amalan ketika jenengan mendatangi seorang ustadz agar rezekinya ini dipermudah sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika jenengan ini sudah disarankan apakah dalam hal ini berupa tasbih spiritual, kemudian mustika spiritual, apakah mengatasnamakan tasbih kerezekian ataukah mustika kerezekian, ini jatuhnya di perdukunan, bukan jatuhnya di tauhid. Perlu dipahami bahwasanya seorang ustadz itu mengajarkan tauhid, namun ketika seorang dukun dalam hal ini mengajarkan sebuah muamalah agar jalannya rezeki dipermudah. Dan dalam hal ini diperbolehkan selama pakar spiritual tersebut memiliki sebuah kitab muamalah, kitab arahan spiritual yang berdasarkan sanad dari Mbah Sunan Kalijogo, walinya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Dalam video ini saya hanya ingin mencoba mengarahkan hakikat akan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.